Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Rahmat Winanda, kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal berjudul Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam Memberikan Imunisasi Dasar kepada Bayinya di Desa Banyutowo, Kabupaten Kendal. Jurnal ini ditulis oleh Widya Stuti YP, Anggraini R, dan Arofah AM dari Program Studi Ilmu Keperawatan Stikes Kendal. Jurnal ini saya dapatkan dari website neliti.com. Imunisasi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara memberikan kekebalan kepada bayi dan anak agar terhindar dari penyakit yang menular. Umumnya, ibu yang memiliki anak usia 0-1 tahun membawa bayinya ke posyandu atau ke tempat pelayanan kesehatan yang lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, salah satu contohnya adalah imunisasi itu. Tapi, ada juga ibu yang tidak memberikan imunisasi dasar kepada anaknya karena kurangnya pemahaman mereka tentang manfaat dari imunisasi itu sendiri. Sering terjadi ibu yang memiliki pemahaman kurang tentang imunisasi takut anaknya atau bayinya itu sakit apabila diimunisasi. Setiap tahun sekitar 5 juta dari 80 juta anak yang dilahirkan di negara berkembang meninggal karena penyakit menular. Menurut Gupte, pada tahun 2004, anak yang dilindungi oleh vaksinasi hanya berkisar kurang dari 10% saja. Cukup miris. Menurut data dari Dinas Kabupaten Kendal, cakupan imunisasi yang masih kurang adalah di Puskesmas Kendal 2 yang hanya berkisar di sekitar angka 70% saja di setiap imunisasinya. Oke, pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan survei cross-sectional. Subjek penelitiannya itu adalah 45 ibu yang memiliki bayi dari usia 0 bulan hingga 12 bulan atau 1 tahun. Penelitian ini melibatkan dua variabel. Variabel yang pertama adalah variabel pengaruh atau bebas, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, jarak tempuh dari rumah, dan dukungan tokoh masyarakat. Variabel yang kedua adalah variabel terpengaruh, adalah perilaku ibu itu. Jadi, hasil dari penelitian ini diperoleh data, yaitu pada tabel yang pertama ada hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku. Pendidikan dasar, yaitu SD atau SMP, terdapat 12 responden, 2-nya berperilaku buruk dan 10-nya berperilaku baik. Pendidikan menengah, SMU sederajat, terdapat 28 orang dengan 10 orang buruk dan 18 orang yang baik. Pada pendidikan tinggi, D3 atau S1, tidak ada yang berperilaku buruk dan yang baik hanya 5. Total dari keseluruhan sampel ada 45 orang. Dengan nilai P sama dengan 0,943, yaitu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan perilaku ibu dalam memberikan imunisasi pada anaknya. Oke, masuk ke tabel yang kedua. Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan perilaku. Pengetahuan di sini dibagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tidak ada sampel yang memiliki pengetahuan rendah di bidang imunisasi. Di pengetahuan sedang ada 15 sampel dan 11-nya berperilaku buruk dan 4 sisanya berperilaku baik. Pada tingkat pengetahuan yang tinggi terdapat total 30 responden dengan yang baik 29 responden dan hanya 1 yang memiliki perilaku buruk. Tabel ini menunjukkan dengan korelasi Kendal tahu didapatkan nilai P sama dengan 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku ibu untuk mengimunisasi anak atau bayinya. Kita masuk ke tabel yang ketiga, yaitu
hubungan jarak rumah ke tempat pelayanan kesehatan dengan perilaku ibu. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu jauh dan dekat. Untuk jauh, total ada 17 responden, dan 11-nya berperilaku buruk, dan 6 sisanya berperilaku baik. Untuk jarak yang dekat, terdapat total 28 responden, dan 27 diantaranya berperilaku baik, dan hanya 1 yang berperilaku buruk. Dari tabel ini dapat dilihat dengan menggunakan korelasi kendal tahu didapatkan nilai P 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara jarak rumah ke tempat pelayanan kesehatan. Terus tabel yang terakhir ada hubungan dukungan tokoh masyarakat dengan perilaku. Terbagi menjadi 3 dukungan, rendah, sedang, dan kuat. Dukungan yang rendah dengan total sampel 5 orang, total responden, kelimanya berperilaku baik. Dukungan sedang terdapat 17 orang dan 14 diantaranya berperilaku baik dan hanya 3 yang buruk. Dukungan yang kuat terdapat total 23 orang dan yang berperilaku baik 14 dan yang buruk hanya 9 orang. Tabel ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan korelasi kendal tahu, nilai P sama dengan 0,017 yang dimana dia kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan tokoh masyarakat dengan perilaku ibu untuk mengimunisasi anaknya. Oke, masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari 4 faktor yang ada di awal tadi, itu semuanya berpengaruh kecuali 1, yaitu pendidikan. Yang paling berdampak adalah faktor tentang pengetahuan ibu dengan imunisasi itu sendiri. Semakin besar ke pengetahuan ibu tentang imunisasi itu, maka semakin baik pula perilakunya terhadap mengimunisasikan anaknya itu. Jadi sarannya perbanyaklah penyuluhan atau acara-acara yang memberikan pengetahuan tentang pentingnya imunisasi dan bahayanya jika tidak melakukan imunisasi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya Aflar Rahmat. Apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata ataupun data dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.